Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah perpajakan kelas 4 manajemen kelas 1. Kita masuk ke TM keberapa ya? TM ke 12 ya. Kita bahas mengenai PPh pasal 23. Kalau kita sekarang ke pasal 24. Jadi nanti di berikutnya kita bahas mengenai PPh dan PDB, termasuk PP HTD. Kalau misalnya saya kurang cepatan penjelasan dibilang, karena materinya agak padat. Oke, setelah minggu lalu kita sudah membahas mengenai PPh pasal 22 ya. Itu mengenai pembayaran atas penyerahan barang oleh institusi pemerintah ya atau BUMN. Kemudian untuk aktivitas impor, kemudian penyerahan barang atas barang mewah tertentu dan aktivitas penjualan atas pembelian barang industri tertentu. Jadi untuk PP pasal 22 ini pemungutnya dilihat dari aktivitasnya ya. Biasanya pemungutnya adalah penjual. Nah, tapi untuk pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah ke BUMN ini pemungutnya adalah bendaharaan pemerintah, bendaharaan negara ya. Jadi misalnya ada supplier, kemarin saya contohkan supplier memasuk barang, menjual barang ke Humas. Nanti saat dibayar oleh Humas, itu nanti akan dipungut PP pasal 22 oleh bendahara. Ya. Untuk aktivitas impor, ini pemungutnya adalah Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ada saat barang masuk, itu nanti ditambah selain DPP, ditambah PPN dan PPh pasal 22. Ya. Pemungutnya PPh pasal 22-nya adalah Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai di pelabuhan. Bisa juga Bank Devisa. Untuk aktivitas di industri tertentu, ini pemungutnya badan yang ditunjuk oleh Kepala KPK ya. Ini ya. Badan usaha yang ditunjuk oleh Kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Kemudian juga produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas untuk penjual komoditas tersebut. Ini memungut dan menyetor. Kemudian juga untuk industri atau eksportir yang ditunjuk Kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Oke, kita masuk di PPh pasal 23 ya. Untuk PPh pasal 23 ini pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT, ini badan betul usaha tetap atas penghasilan dari penanaman modal. Kedua dari penyewaan aset atau fisik
aset fisik dan finansial, kemudian keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan tertentu, kemudian pemberian jasa tertentu. Ini aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang dikenakan PPh pasal 23. Jadi penanaman modal ini macam-macam nih. Jadi bisa dalam bentuk dividen. Kalau menerima dividen, penerimanya akan dipotong PPh pasal 23. Jadi kalau PPh pasal 22 itu dipungut. PPh pasal 22 ini dipungut, ini dipotong. Tidak ada, jadi dipotong. Kalau dipungut berarti dia menambah. Misalnya DP-nya, ketimpangan pajaknya 1 juta, dipungut PPh pasal 22 berarti ditambah misalnya 200. Jadi selain membayar 100.000 ditambah lagi 200. Kalau dipotong bedanya, misalnya DP-nya transaksinya 1.000, PPh pasal 23-nya 200. Nanti saat pemberi jasanya menerima 1.000 kan langsung dipotong kurangan, jadi tinggal 200. Kalau ini harus dibayar 1.200. Kalau dipungut berarti menambah, ditambah lagi pungutan, ya. Jadi membayar 1.000 dipungut lagi 200, berarti menambah, ya. Kalau dipotong berarti transaksinya 1.000, saat dibayar langsung dipotong. Jadi di muka sudah dipotong. Jadi tinggal terima 800. Ini tarifnya. Jadi kemarin juga tarif di PPh pasal 22 bermacam-macam ya. Di sini juga tarif pasal 23 ini ada 2 tarif. 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya. Nah, termasuk di sini hadiah ya. Kalau kalian terima hadiah, biasanya langsung dipotong dari pasal 23. Penghargaan, bonus dan sebagainya. Selain yang dipotong PPh pasal 21. Ya. Kemudian tarif 2% dari jumlah bruto sebelum PPN. Ini untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang dikenai PPh pasal 2 pasal 4. Jadi pasal 4 ini sewa juga PPh pasal 4 ayat 2 ya. Ini PPh pasal 23. Ini sewa gedung dan bangunan. Tanah, gedung, bangunan dan tanah. Ini untuk sewa selain gedung dan tanah. Jadi untuk sewa ini bisa dikenakan PPh pasal untuk sewa bisa dikenakan PPh pasal 4, bisa dikenakan pasal 23. Kalau pasal 4 ayat 2 ini untuk sewa gedung dan sewa gedung bangunan dan tanah ya. Khusus pasal 23 ini selain gedung, bangunan dan tanah. Jadi menyewakan kendaraan dikenakan pasal 23. Kemudian 2% dari jumlah bruto sebelum PPN ini dikenakan untuk imbalan jasa teknik, manajemen, jasa teknik, jasa manajemen masuk di sini. Konstruksi, konsultan, catering dan jasa lain selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang tidak memiliki NPWP ditambah tarifnya tambah 100%, lebih tinggi. Oke ya, ini untuk tarifnya. Jadi nanti untuk penghitungan PP pasal 23 tarif dikali DPP-nya, dikali dengan transaksinya berapa. Nah, ini untuk lingkup jasa yang dikenai PP pasal 23 ada jasa penilai, aktuaris, akuntansi, jasa perancang dan sebagainya, bisa dibaca nanti. Jasa maklon, jasa penyelidikan dan amanan dan seterusnya.
Sunan. Yang membedakan lagi PP pasal 2, pasal 4 dan pasal 23 ini sifatnya final. PP pasal 23 ini bisa kita kreditkan nanti di akhir periode. Ya. Bisa kita kurangkan dengan saat kita membayar PPh badan. PPh 22, 23, 24, 25 ini bisa dikreditkan. Iya, bedanya PP pasal 22 dan 23. Kalau pasal 22 itu dipungut, PP pasal 23 dipotong. Bisa dimengerti ya? Dipungut dan dipotong. Kalau KPN dipotong atau dipungut? Dipungut. Karena kan misalnya dasar pengenaan pajaknya 1000 ditambah KPN 11% misalnya. Jadi yang harus dibayar 1000 plus KPN tadi. Jadi kalau dipungut itu menambah yang dibayar menambah dari transaksinya berapa. Kalau dipotong berarti penghasilannya nanti dikurangi. Nah ini contoh ya. Ini jasa teknik ya. Jadi dilihat tarifnya dilihat di sini. Jasa teknik tarifnya 2%. Di sini contohnya PT Kanjuruhan ini menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan pengolahan limbah dari PT klien. Jadi yang menyediakan jasa di sini adalah PT Kanjuruhan, jasa teknik untuk pengolahan limbah di PT klien. Jadi PT klien ini yang menggunakan jasa teknik Kanjuruhan. Ya. PT klien ini yang membayar nanti. Dengan teknik sanitari landfill di 10 lokasi dengan imbalan jasa sebesar 35 juta. Jadi transaksinya di sini 35 juta, DPP-nya 35 juta. Berapa besarnya PP pasal 23 yang dipotong oleh PT klien? Jadi PT klien yang memotong ya. Karena memberi penghasilan. Ya. Jadi PP pasal 23 dipotong oleh yang memberi penghasilan, yang menggunakan jasa tersebut. Jadi berapakah besarnya PP pasal 23 yang dipotong oleh PT klien dari PT Kanjuruhan? Dan bagaimana penjurnalannya saat pembayaran? Hitung saja. Jadi untuk menghitung PP 23, tarif dikali DPP. Tarifnya untuk jasa teknik tadi 2%. Dikali transaksinya, DPP-nya 35 juta. Ketemu 700. Nah ini PP pasal 23 700.000. Sekira tidak susah ya. Di bawah ini jurnalnya ya, jurnal oleh PT Kanjuruhan, pembukuannya. Di sini jurnal oleh PT klien. Nah dilihat di sini di PT Kanjuruhan, kas kalau jurnal masih ingat nggak jurnal akuntansi? Debit kredit. Lupa. Ya seharusnya di sini kas yang diterima kan 35 juta. Dipotong PP pasal 23-nya 700.000. Berarti yang diterima kas dari oleh PT Kanjuruhan hanya sebesar 34.300.000. Yang 700.000 dipotong oleh PT klien. Nanti PT klien akan menyetorkan ke kas negara. Jadi 700.000 ini bukan untuk PT klien ya, tapi akan disetorkan ke kas negara. Jadi PT klien memotong penghasilan yang diterima oleh PT Kanjuruhan seharusnya 35 juta, dipotong 700.000. Jadi PT Kanjuruhan hanya menerima kas penghasilan sebesar 34.300.000 rupiah. Yang 700.000 ini untuk dipotong ke PP pasal 23.
Jadi pendapatan jasanya tetap di pembukuan PT Kanjuruhan 35 juta, kas yang diterima 34 juta 300 ribu rupiah, pajak PP pasal 23-nya 700 ribu rupiah. Kira-kira ini menggunakan sistem apa ini pemungutannya? Self assessment, official assessment, atau withholding? Apa habis itu? Yang menghitung siapa? Yang memotong siapa? PT klien. PT klien itu wajib pajak bukan? Jadi kalau di sini kan wajib pajak yang dipotong kan PT Kanjuruhan yang dipotong. Dia dipotong oleh PT klien. Di sini yang menghitung PT klien, yang menyetor PT klien, bukan fiskus, bukan wajib pajak PT Kanjuruhan. Walaupun PT klien ini juga wajib pajak. Ya. Sama halnya di PPh pasal 21. Jadi yang memotong adalah pemberi kerja. PP pasal 21 termasuk sistem pemungutan pajaknya withholding. Ini juga termasuk withholding. Jadi yang menghitung, yang memungut, yang menyetorkan di sini bukan wajib pajak Kanjuruhan, tapi dipotong oleh pihak ketiga. Dalam hal ini adalah PT klien. Bukan wajib pajak PT Kanjuruhan, bukan fiskus. Kalau official assessment berarti yang menghitung fiskus. Contohnya PBB. Itu kalian hanya menerima saja tagihan untuk membayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Ya nanti setelah dua pertemuan lagi, pertemuan kedua lagi, minggu depan kita PPN dulu. Saya kira bisa ini ya. Nah, ini untuk bunga ya, tadi termasuk bunga di sini. Untuk modal, dividen, terima bunga, pajaknya PPh 23-nya 15%. Kita coba hitung di sini. Tuan Bala Putra Dewa meminjam uang pada tanggal 1 Juli 2012 senilai 1 juta pada Tuan Samarutungga dengan bunga 8%. Berarti menerima penghasilan siapa sini? Tuan Samarutungga yang menerima. Tuan Bala Dewanya meminjam. Bunganya 8% per tahun. Kesepakatan mensyaratkan Tuan Bala Putra Dewa membayarkan bunga pada 31 Juni 2012 dan 2013 serta mengembalikan seluruh pokok pinjaman pada saat pembayaran bunga kedua. Berapa besar PPh pasal 23 masing-masing di tahun 2012 dan 2013? Jadi di tahun 2012 kita hitung di sini. (2012-2013) ya. Beban PPh pasal 23 tarifnya 15%, bunganya 8%. Dikali tadi dasar transaksinya, dasar pengenaan pajaknya 1 juta, ketemu 12.000. Ini PP pasal 23. Ini harusnya diterima oleh Tuan Samarutungga ya. Ini langsung dipotong, jadi 1 juta saat dibayarkan ini akan dipotong pas bunga ya, dipotong PP pasal 23-nya 12.000. Jadi bunganya 80.000. Sorry. Ya, 80.000 ya. Jadi nanti Tuan Samarutungga di sini menerima 1 juta tambah bunga 80.000 dikurangi 12.000 untuk PP pasal 23 ini. Jadi saya minjam uang ke Iqbal 1 juta, saya meminjam. Iqbal yang menerima penghasilan. Saat saya bayar bunganya 8%. Ya.
Berarti setahun 8% kali 1 juta bunganya 80.000. Jadi saya membayar ke Iqbal nanti 1 juta di tahun 2012, 1 juta 80.000 dikurangi 12 juta untuk PPh pasal 23. Jadi saya memotong, saya akan menyetor ke kas negara. Salam. Salam. Dan ini contoh untuk BUT ya. Bentuk usaha tetap. Jadi bentuk usaha tetap ini untuk badan didirikannya di luar Indonesia, di luar negeri, tapi dia mempunyai cabang di Indonesia. Contohnya, ini BUT bisa sebagai pihak yang memotong, bisa sebagai pihak yang dipotong. Kalau dia menerima penghasilan berarti dia dipotong. Kalau dia menggunakan jasa berarti dia yang memotong. Jadi contohnya ini BUT sebagai pihak yang memotong ya. Jadi yang memberi penghasilan itu yang memotong. Misal di sini cabang perusahaan asing di Jakarta menyewa peralatan berat dari perusahaan dalam negeri. Jadi ada perusahaan asing, ada cabang di Indonesia. Untuk operasionalnya dia menyewa alat berat dari salah satu perusahaan dalam negeri. Transaksinya 50 juta sewanya. Perhitungan PP pasal 23 berarti untuk sewa di sini dilihat saja. Nah ini sewa 2% tarifnya. Jadi dikalikan dengan transaksi dikali 50 juta. 2% kali 50 juta ketemu 1 juta. Ini PP pasal 23. Nah karena di sini BUT yang membayar, maka BUT akan memotong penghasilan dari perusahaan di Indonesia tadi yang disewa alat beratnya. Jadi nanti saat dibayar 50 juta dikurangi 1 juta. Jadi perusahaan yang ada di Indonesia anggap saja PTA gitu ya. Menyewa peralatan berat dari perusahaan dalam negeri PTA misalnya. PTA. Oh, PT Konstruksi sorry. PT Konstruksi. Ini PT Konstruksi. Jadi nanti PT Konstruksi saat dibayar bukan 50 juta tapi 49 juta. Yang 1 jutanya ini dipotong oleh BUT tadi untuk disetorkan ke kas negara. Ini BUT sebagai pemotong ya, karena dia yang membayar menggunakan jasa yang memberi penghasilan. Kemudian yang kedua, BUT sebagai pihak yang menerima penghasilan. Jadi BUT yang menggunakan jasa berarti ya. BUT menerima pembayaran jasa teknik dari perusahaan yang di Indonesia, badan dalam negeri ya. Di sini PT Jaya menggunakan jasa konsultasi manajemen. Jadi PT BUT ini bergerak di bidang jasa manajemen. Di PT Jaya ini perusahaan dalam negeri menggunakan badan dalam negeri yang menggunakan jasa BUT. Jadi di sini PT Jaya yang menggunakan jasa. PT Jaya yang memotong nanti. Transaksinya di sini jasa konsultasinya sebesar 100 juta. PP pasal 23 dihitung tarifnya tadi 2% ya dari jumlah bruto, berarti 2% dari 100 juta ketemu 2 juta. Jadi nanti PT Jaya akan memotong PP pasal 23 sebesar 2 juta dan memberikan bukti potong kepada BUT. Jadi pihak yang memotong atau yang memungut itu akan mengeluarkan bukti potong dan bukti pungutnya. Diserahkan ke pihak yang dipotong atau yang dipungut.
Nah, nanti akan dimasukkan di SPT. Ya. Nanti semester depan kita masuk ke lab perpajakan, yaitu kalian buat SPT. Melaporkan SPT seperti apa. Ya, jadi nanti kalau kalian kerja di perusahaan suruh melaporkan SPT sudah tidak bingung lagi. Ada nilai tambahnya bagi mahasiswa. SPT apa? Di awal pertemuan, SPT apa? Singkatan dari apa? Fungsinya apa? SPT. Surat pemberitahuan. Gunanya untuk apa? Sampai sini ada yang ditanyakan dulu untuk PP pasal 23? Nah, ini untuk dividen ya. Jadi bedanya sewa ya. Untuk PP pasal 24 juga mengenai sewa, tapi sewa atas tanah dan gedung atau bangunan. Untuk PP pasal 24 ini selain aset selain gedung dan bangunan. Kalau PP pasal 24 ini sifatnya final, tapi tidak diperhitungkan lagi nanti di belakang. Untuk PP pasal 23 tidak final, tapi bisa dikreditkan. PP pasal 4 tidak bisa dikreditkan. Ini tidak bisa dikreditkan. Itu bisa dikreditkan. Ya. Jadi kalau udah sewa selain gedung dan tanah bangunan itu kena PPh pasal 23. Tapi kalau sewanya mengenai tanah, gedung bangunan itu kena PPh pasal 4 ayat 2. Sifatnya final. Tarifnya 10%. Jadi misalnya PPA sewa gedung
50 juta. Berarti PP pasal 4-nya berapa? PP pasal 4 berapa? Pasal 4 atau PP pasal 23 kalau ini? Itu kita siapa itu? 23 atau 24? Kalau sewanya tanah gedung bangunan kena PP pasal 4 ayat 2 hampir 10%. Final tidak bisa dikreditkan, tidak bisa dikurangkan nanti dari periode. PP pasal 4 berapa? 10% kali 40%. Itu berapa? Ada yang masih bingung untuk sewa PP pasal 4 dan PP pasal 2? Jadi kalau kalian persepsi misalnya kalian sewa gedung PTA, kalian sewa 50 juta. Nah ini yang memotong siapa kalian? Yang memotong hasilnya. Berarti nanti PTB hasil diterima berapa? 45 juta. Pendapatan sewa 50 juta. Tapi PTB nanti menerima kasnya ada 45 juta. Yang 5 jutanya dipotong untuk PP pasal 4. Memotong PTA atau kas negara karena sewanya gedung tadi. Jadi kita PP pasal 4. Kalau sewanya selain gedung, aset selain gedung, bisa kendaraan, itu dikenakan PP pasal 2. Tarif ini 2%, tidak final, tapi bisa dikreditkan. Arti dikreditkan seperti ini bisa. Tahun 2022 PT ABC telah membayar PP pasal 22 1 juta, pasal 23 2 juta. Yang kita tahu PH badan 10 juta. Ini bisa kita kreditkan PP 22 23 1 juta 2 juta. Berarti kita tinggal bayar 10 juta. Itu maksudnya dikreditkan, dikurangkan. Tapi PP yang badan hitungannya tetap 10 juta. Cuma kita membayarnya sisa. Ini PPH pasal 29. Itu pasal 29. Kurang bayar 7 juta. Yang itu pasal 22 baru kita bisa kita kreditkan. Ya dikurangi.